saat berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansar. Ambillah separuh hartaku itu menjadi 2. Aku juga mempunyai 2 istri. Maka lihatlah mana yang engkau pilih, agar aku bisa menceraikannya. Jika masa iddahnya sudah habis, maka kawinilah ia." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, sebelum kita mulai, dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat." Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Bani An-Najjar pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 27 September 622 Masehi. Tatkala unta yang beliau naiki berhenti dan menderum di hamparan tanah di depan rumah Abu Ayyub, maka beliau bersabda, "Disinilah tempat singgah, insya Allah." Maka beliau pun menetap di rumahnya, membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun Masjid Nabawi. Tepat di tempat menderumnya unta itulah beliau membeli tanah tersebut dari 2 anak yatim yang menjadi pemiliknya. Beliau terjun langsung dalam pembangunan masjid itu, memindahkan bata dan bebatuan, seraya bersabda, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin." Beliau juga bersabda, "Para pekerja ini bukanlah para pekerja Khaybar. Ini adalah pemilik yang paling baik dan paling suci." Sabda beliau ini semakin memompa semangat para sahabat dalam bekerja, hingga salah seorang di antara mereka berkata, "Jika kita duduk saja sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja, itu adalah tindakan orang yang tersesat." Sementara di tempat tersebut ada kuburan orang-orang musyrik, puing-puing reruntuhan bangunan, pohon kurma, dan sebuah pohon lain. Maka beliau memerintahkan untuk menggali kuburan-kuburan itu, meratakan puing-puing bangunan, memotong pohon dan menetapkan arah kiblatnya, yang saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. 2 pinggiran pintunya dibuat terlebih dahulu dari batu, dindingnya dari batu bata yang disusun dengan lumpur tanah, atapnya dari daun kurma, tiangnya dari batang pohon, lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil. Pintunya ada 3, panjang bangunannya ke arah kiblat hingga ke ujungnya ada 100 hasta dan lebarnya juga hampir sama. Adapun fondasinya kurang lebih 3 hasta. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid. Dindingnya dari susunan batu dan bata, atapnya dari daun kurma yang disangga beberapa batang pohon. Itu adalah bilik-bilik untuk istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya beres, maka beliau pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah itu. Masjid itu bukan sekedar tempat untuk melaksanakan sholat semata, tetapi juga merupakan sekolahan bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah, sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping semua itu, masjid tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat, dan masih bujang atau belum berkeluarga. Pada masa-masa awal hijrah itu juga disyariatkan azan, sebuah seruan yang menggema di angkasa 5 kali setiap harinya, yang suaranya memenuhi seluruh pelosok. Kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah tentang azan ini sudah cukup terkenal, sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Huzaimah. Di samping membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu usaha mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Ibnu Qayyim menuturkan, kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Di rumah Anas bin Malik, mereka dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari Muhajirin dan separuhnya lagi dari Ansar. Beliau mempersaudarakan mereka agar saling tolong-menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Waris mewarisi ini berlaku hingga Perang Badar, tatkala turun ayat yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada kerabat yang bukan kerabat. Al-Anfal ayat 75. Maka hak waris mewarisi itu menjadi gugur, tetapi ikatan persaudaraan masih tetap berlaku. Makna persaudaraan ini sebagaimana yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali, agar fanatisme jahiliyah menjadi cair dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Di samping itu, agar perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah tidak mendominasi, agar seseorang tidak merasa lebih unggul dan lebih rendah kecuali karena ketakwaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan persaudaraan ini sebagai ikatan yang benar-benar harus dilaksanakan, bukan karena isapan jempol dan omong kosong semata. Persaudaraan itu harus merupakan tindakan nyata yang mempertautkan darah dan harta, bukan sekedar ucapan selamat di bibir, lalu setelah itu hilang tak berbekas sama sekali. Dan memang begitulah yang terjadi. Dorongan perasaan yang mendahulukan kepentingan yang lain, saling mengasihi dan memberikan pertolongan benar-benar bersenyawa dalam persaudaraan ini, mewarnai masyarakat yang baru dibangun dengan beberapa gambaran yang mengandung decak kegaguman. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala mereka kaum Muhajirin tiba di Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansar. Ambillah separuh hartaku itu menjadi 2. Aku juga mempunyai 2 istri. Maka lihatlah mana yang engkau pilih, agar aku bisa menceraikannya. Jika masa iddahnya sudah habis, maka kawinilah ia." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian." Maka orang-orang menunjukkan pasar Bani Qainuqa. Tak seberapa lama kemudian, dia sudah mendapatkan sejumlah samin dan keju. Jika pagi hari dia sudah pergi untuk berdagang, suatu hari dia datang dan agak pucat. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku sudah menikah," jawabnya. "Berapa banyak mas kawin yang engkau serahkan kepada istrimu?" Dia menjawab, "Beberapa keping emas." Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagilah kebun kurma milik kami untuk diberikan kepada saudara-saudara kalian. Kami mendengar dan kami taat." Kata mereka, "Tidak perlu," jawab beliau, "cukuplah kalian memberikan bahan makanan pokok saja, dan kami bisa bergabung dengan kalian dengan memanen buahnya." Ini menunjukkan seberapa jauh kemurahan hati Ansar terhadap saudara-saudaranya mereka dari Muhajirin. Mereka mau berkorban, lebih mementingkan kepentingan saudaranya, mencintai dan menyayangi. Sungguh besar kehormatan yang dirasakan orang-orang Muhajirin. Mereka tidak menerima dari saudaranya Ansar kecuali sekedar makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Pertautan persaudaraan ini benar-benar merupakan tindakan yang sangat tepat dan bijaksana, karena bisa memecahkan sekian banyak problem yang sedang dihadapi orang-orang muslim. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.